Mantap. Oh itu apa pencapaiannya Pak? Itu kan Bapak Menpora Pak. Iya Pak. Saya berguna gua udah undang. Pak Brian. Pak Purbaya. Pembiayaan utang seperti apa Pak? Mar, dapat Mar. Maksudnya gimana? Kalau biar rendah kan berarti kita bagus. Orang lain percaya sama kita, domestik sama Kamera Pak. tinggal yieldnya terendah Kamera Pak. sepanjang apa 20 tahun terakhir katanya. Ini sepanjang sejarah sekarang 5,9 sekarang untuk 10 tahun suatu pemerintah ya. Itu nunjukin orang percaya dengan fondasi ekonomi kita ke depan. Kalau nggak bisa turun seperti itu. Pencapaian ekonomi kan jadi di arah pencapaian ekonomi. Arah ke depan jantung boleh lebih cepat, berantas kebocoran-kebocoran. Kita akan kerjakan di mana di Pak, kamera Pak. Kalau untuk yang pegawai pajak kan salah satunya itu kemarin sudah 20 sampai 20 itu masih ada lagi sih Pak selanjutnya. Nanti kita lihat ada pengaduan dari masyarakat langsung saya kan. Nanti kita monitor ke depan masih ada yang nekat atau tidak. Berarti kalau yang 13 sudah diproses Pak? Kan kemarin ada 13 lagi kan alhamdulillah. Saya nggak tahu tanya Bimo itu. Tapi belum sampai saya. Presiden apa Pak tadi? Ya? Enggak. Nah, banyak catatannya, makanya lama. Pak, kalau soal yang tambahan buat LPDP gimana Pak? Tadi kan katanya sudah mau ditambahin ke anggaran LPDP itu gimana? Saya belum pernah diskusi di sana, nanti diceritakan Ada cewek salah. sekarang sampai lagi Sebenarnya apa sih Pak di Pilar Pak? saya nggak boleh bocor itu biar dia apa Pilar Pak. Pres PP ya PP ya mungkin banyak kan revisi tapi belum final. Nah, nanti kalau udah direvisi yang mungkin saya tunggu saya nanti. Pak terkait dengan pajak bola dong Pak. pajak ini potensi. Bapak miknya. Pak sini Pak. Lehernya doang ini Pak. Kan kalau pertumbuhan harusnya pertumbuhan lebih cepat kan. Tidak lagi private sectornya didorong kan. Harusnya sudah lebih cepat. Tapi kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran yang mungkin Jangan Pak metro dijinjit di cukai, di under enforcing segala macam itu terserah lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main dan nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang Bapak bilang anggarannya apa sih besar-besaran itu di mana Pak? Anggarannya biasanya apa sih Pak kalau Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, atau gimana Pak? Kamera Yang Pak. under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, mas kita hitung. Ya, Terima kasih Pak, terbaik. Yang dorong sama Pak Luhut Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Panjang berapa porsi? Berapa porsi Pak? Tapi baik, saya ngomong dia, nggak ada masalah. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Luhut. Mari. Mas, bisa tahu Pak,
Podium ada, podium. Pak, podium apa? Mas 1 tahun pemerintahan Iya, konsolidasi. ya tadi kami semua mendengar sejumlah arahan penting dari Pak Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Hari ini kita memperingati sekaligus melakukan evaluasi terkait apa yang telah dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih, pemerintahan di tingkat pusat, dan tentunya banyak progres yang juga sudah dihadirkan. Tetapi juga banyak hal yang harus terus kita kawal, kita perbaiki dan kita tingkatkan dari berbagai sektor. Tadi beliau kupas begitu lengkap, gamblang, dan teman-teman media juga tadi mendengarkan. Intinya adalah kita ingin terus pastikan bahwa semua agenda prioritas, program-program yang memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih berkeadilan lagi, itu menjadi target yang harus kita capai bersama-sama ke depan. Dan tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh dukungan infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi. Dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Perumahan rakyat yang juga semakin terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting dari pencapaian Astacita yang tadi juga menjadi harapan dari Bapak Presiden ke depan, Kabinet semakin solid dan bisa terus bekerja secara efektif sebagai satu tim yang juga bisa mencapai target-targetnya. Mas, terkait kereta cepat Surabaya, Jakarta Surabaya itu gimana, Mas? Belum dibahas secara khusus tadi. Yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan fungsinya. Namun secara spesifik kan juga masalah anggaran kereta cepat Jakarta Bandung ini juga jadi sorotan. Iya, benar sekali. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian antara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Ya. Saya merasa ya kita semua semakin saling mengenal. 1 tahun pertama memang sangat dinamis. Pertama kita semua, saya sendiri misalnya sebagai kementerian koordinator yang baru, ya, nomenklatur yang baru, kita menata sistem, organisasi, aturan main, dan juga agenda-agenda prioritas yang harus kita benar-benar kuasai. Sambil terus belanja masalah. 1 tahun pertama tentu dengan segala
dinamikanya, tapi kami melihat justru dengan sering berkoordinasi, termasuk juga turun ke lapangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga penting sekali, antar kementerian lembaga juga semakin erat karena sudah saling mengenal. Rasanya kami lebih optimis untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya segala bentuk koordinasi dan kolaborasi di lapangan bisa semakin baik ke depan. Dan izin, Bro. Oke, Bro. Nanti dong. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paripurna dan Pak Presiden banyak menyampaikan terkait dengan capaian-capaian yang diperoleh selama 1 tahun pertama, dan intinya kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut ke tahun kedua dengan beliau memberikan penilaian rata-rata 8. Gitu. Muas semua untuk kabinet. Saya tidak tahu buat PGN, tapi kita kan dapatnya secara keseluruhan 8. Terima kasih ya. Tadi 8.000 yang jadi perhatian. Ya, tentu saja itu kan satu nilai yang menurut kami itu harus kami eliminir ya. Karena tujuan makan bergizi adalah untuk menciptakan generasi berkualitas 20 tahun kemudian. Makanan yang disajikan harus dengan menu gizi seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria. Tapi tadi kan penerima manfaat sudah sampai 36,7 juta. Iya. Presiden minta untuk nggak ngoyo. Itu gimana sih? Jadi gini, saya waktu itu sempat berjanji, Pak, di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Bapak, kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Tetapi yang dapat kami capai hari ini adalah 36,7 juta. Dan 40 juta itu baru akan kami capai di akhir Oktober. Jadi insya Allah 40 juta itu akan di akhir Oktober, karena setiap hari selalu bertambah antara 150 sampai 200 SPG, itu artinya antara 450 sampai 600 penerima manfaat. Jadi ada kurang lebih 10 hari ke depan, saya kira 40 juta akan kita capai. Untuk mencapai zero defect gimana? Ya, pertama kita sekarang tetapkan kebijakan bahwa penerima manfaatnya rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3.000 kalau di SPG itu ada ahli masak yang bersertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita minta ada juru masak profesional yang akan mendampingi terutama SPG baru selama 5 hari, dan kalau kurang bisa dilanjutkan. Dan kemudian kami sedang berusaha melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku, karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun makan bergizi, itu 90% gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku. Nah, kemudian kita juga butuh rapid test agar hasil masakan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan, sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak. Kemudian kita juga ingin melengkapi seluruh SPG dengan alat sterilisasi food tray, yang sekarang ini banyak SPG sudah punya, tapi kita akan lengkapi seluruhnya sehingga food tray itu setelah dicuci bisa dikeringkan dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat. Dan terakhir, karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu, air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat, atau boleh dikatakan air galon lah, atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya. Karena di Indonesia kualitas air masih belum rata, sehingga kita terapkan kebijakan itu. Pak, banyak juga evaluasi yang mengatakan ini tuh belum menyentuh daerah-daerah 3T, Pak. Banyak penerima manfaatnya juga ini sebenarnya dari kalangan mampu dan lain sebagainya. Mungkin ada tanggapan sedikit soal Iya, gini, Anda harus tahu bahwa anak stunting secara persentase banyak di daerah tertinggal. Tetapi secara kumulatif, ini sebenarnya di 3 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu hampir 2 juta sendiri. Kenapa begitu? Karena banyak anak lahir di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jawa Barat itu lama pendidikannya hanya 8,8. Jawa Tengah itu 8,01. Jawa Timur itu 8,1. Itu artinya anak-anak ini lahir dari orang tua yang rata-rata lulusan SD. Makanya tidak heran kalau 60% dari mereka itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang, dan mereka juga tidak mampu beli susu karena tidak minum susu, nggak mampu beli susu. Jadi banyak anak-anak yang kita intervensi itu baru pertama kali minum susu. Jadi itu hal terenyuh yang harus kita penuhi. Dan sekarang program makan bergizi baru menyentuh kurang lebih 40%. Jadi masih 60% hak anak yang tadi harus mendapatkan akses menu gizi seimbang harus segera kita penuhi. Dan kita akan kejar sampai akhir tahun. Gini, makan bergizi ini 75% untuk tahun ini dananya untuk bantuan pemerintah makan bergizi gratis. Tahun depan itu mencakup 95%. Jadi tahun ini dari 71 triliun itu 51,2%, 51,2 triliun itu untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Dan itu kita salurkan langsung ke SPG dengan porsi yang tadi itu 10.000 untuk bahan baku, 3.000 untuk operasional, dan 2.000 untuk insentif. Dan semua uang itu dialirkan dari pemerintah pusat di KPPN, dari kas negara langsung ke SPPG yang bersangkutan. Jadi tidak melalui Badan Gizi. Badan Gizi itu hanya menerima proposal, menjustifikasi, memasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Kalau sudah oke, antara jumlah yang diajukan dengan pertanggungjawabannya, baru kemudian kami kirim ke KPPN untuk disalurkan langsung. Jadi satu SPPG itu akan mengelola per 12 hari kurang lebih rata-rata 450 juta. 900 juta untuk 1 bulan karena hari pelayanan kan rata-rata 20 hari. Jadi itu semua bisa diakses dan dilihat di SPPG. Karena Badan Gizi tidak mengelola langsung uang itu dan tidak ada di rekening Badan Gizi. Badan Gizi hanya mengelola dukungan manajemen, di mana kita sekarang masih mengupgrade dan melengkapi seluruh organisasi termasuk tata kelola penyelenggaraan dan lain-lain. Terima kasih ya. Pak Bahlil akan Barusan ya. Aku ada acara loh. Apanya? Distribusi energi. Oh ya, tadi di dalam pemaparan Bapak Presiden 1 tahun pemerintahan yang ada, salah satu diantaranya adalah energi. Dan energi ini ke depan penataan sistem subsidi maupun dalam konteks ekspor impornya. Itu aja ya. Tapi kalau dengan B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian ya. Tapi saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B ya. Saya mohon maaf ya, saya ada acara ya. Berarti menyetujui S10 itu apa ya? Apa itu? Menyetujui. Menyetujui. Mas. Kalau mandatori untuk urusan B50 itu akan dilakukan di tahun depan. Itu rencana biodiesel B50. Sekarang kita sudah B40. Sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan depan. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian, apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028, atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya, yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027, ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita.
karena bensin kita sekarang diimpor banyak 20 juta ton per tahun ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin ya, saya ada acara ya. Baik Pak. Terima kasih.